ada yang bilang no viral no justice gitu ya. Nggak juga sih, maksudnya banyak juga yang iya, tapi banyak juga yang mungkin memerlukan viral dulu untuk bisa mendapatkan keadilannya gitu. Nah, aku tuh memang senang untuk bisa podcast kalau memang bisa ya bisa apa ya, bisa akhirnya dengan podcast kita nih, semua yang punya podcast bisa berimbas yang baik buat mereka. Terus kenapa juga podcast dengan bukan hanya dengan keluarganya tapi juga dengan orang-orang yang mungkin terlibat gitu, karena aku pengen tahu juga dari sisi yang lain sebenarnya gitu, bukan membenarkan tapi pengen tahu juga dari sisi-sisi yang lain gitu. Saya kan nanya, kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya sambil saya peluk. Kuat. Kapan itu? Tadi waktu saya di Polda. Saya mau pulang juga saya gitu. Ya, saya mau pulang juga. Nang, sabar. Ini ujian kamu. Kamu ya melakukan enggak? Enggak, Ma, demi Allah, demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikutan kayak gitu? Ya udah, Ma, ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah Mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur. Ya udah, Peggy minta maaf sama Mama, sama Bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama Mama. Udah, Peggy minta maaf. Peggy biarin lah, Ma, jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu, Nang. Insya Allah, Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah, Mama pulang dulu. Mama nggak bisa dampingin setiap saat soalnya jauh. Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dia kenal nggak sih, Bu, si Peggy sama si Eki korban itu? Tidak, dia mengatakan tidak. Kemarin pun saat di Polda, kamu benar nggak kenal nggak sama Eki? Enggak, saya nggak kenal. Kemarin saat pendampingan Eki berarti udah di BAP? Sudah. Dari pihak kepolisian itu dasar menangkap Eki itu apa sih? Mereka bilang karena DPO. Tapi kan dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikap, tinggi 160, alamat di Sutawinangun. Sementara Peggy kan sini di Pongpongan, usianya juga 27 tahun. Kan nanya, kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya sambil saya peluk. Kuat. Kapan itu? Tadi waktu saya di Polda. Saya mau pulang juga saya gitu. Ya, saya mau pulang juga. Nang, sabar. Ini ujian kamu. Kamu ya melakukan enggak? Enggak, Ma, demi Allah, demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikutan kayak gitu? Ya udah, Ma, ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah Mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur. Ya udah, Peggy minta maaf sama Mama, sama Bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama Mama. Udah, Kasus Peggy minta pembunuhan maaf. terhadap Vina dan Eki Peggy di biarin Cirebon, lama jadi Jawa tumbal Barat, orang sehingga kini penting, masih orang menjadi pejabat. sorotan publik. Peggy kan tidak melakukan Kuasa hukum apa-apa. delapan terpidana Seandainya yang Peggy telah mati juga divonis Peggy dalam mati. kasus ini menilai adanya kejanggalan dan rekayasa pihak penyidik dalam penanganan perkara tersebut. Menurut Jogi Nainggolan, salah satu kuasa hukum terpidana, proses persidangan mengungkapkan ke-8 kliennya tidak mengenal kedua korban. Lebih lanjut, salah satu terpidana tidak mengenal 7 terpidana lainnya. Jogi mengungkapkan salah satu terpidana pembunuhan bernama Rivaldi alias Ucil sebenarnya terjerat kasus kepemilikan senjata tajam. Namun kasus itu diubah menjadi keterlibatan dalam pembunuhan Vina dan Eki. Kami bertemu dengan keluarga klien kami termasuk Ibu Titin dan Ibu Wiwit. Ayahnya sangat menderita karena Rivaldi alias Ucil sebenarnya terlibat dalam kasus senjata tajam berdasarkan undang-undang darurat. Tapi kasusnya digeser seolah-olah terkait pembunuhan Vina dan Eki, ujar Jogi dalam konferensi pers di kantor Pera di Cirebon.
Jogi menambahkan dalam persidangan mereka ditanya tentang ikatan pertemanan. Kami tanya kepada 5 klien kami apakah mereka kenal dengan Rivaldi Ucil. Jawabannya tidak. Ini lucu. Klien kami disatukan dalam satu kasus padahal mereka berbeda, katanya. Jogi juga menyoroti salah satu klien Sudirman yang dalam persidangan mengaku tidak mengenal terdakwa lainnya. Dalam persidangan Sudirman ditanya apakah kenal dengan Rivaldi, jawabannya tidak. Namun yang berkembang di media adalah narasi bahwa klien kami kenal dengan DPO padahal mereka tidak kenal. Klien kami geng buruh bangunan sementara pembunuh itu geng motor, tambahnya. Jogi menegaskan ada rekayasa dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh petugas kepolisian. Ketika saya diberi kesempatan berbicara, saya katakan ini kasus rekayasa dari penyidik Polres Cirebon Kota. Dari awal persidangan jelas ini semua bohong, tegasnya. Selain itu, Jogi menilai petugas kepolisian telah melakukan salah tangkap terhadap pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Jangan mengorbankan anak orang lain yang tidak mampu dan tidak mungkin melakukan perlawanan. Mereka jadi korban dari sebuah proses hukum yang sudah jelas ini salah tangkap, ucapnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat setelah kasus itu diangkat ke layar lebar melalui film Vina sebelum 7 hari. Petugas kepolisian masih mengejar 3 pelaku pembunuhan yang saat ini masuk DPO. Jejak 3 otak pelaku pembunuhan Vina mulai tercium. Polda Metro Jaya siap turun tangan. Baru-baru ini mencuat soal kabar 3 otak pelaku pembunuhan Vina mulai tercium dan viral di media sosial. Bahkan buntut dari kabar tersebut, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya siap turun tangan untuk menangkap pelaku. Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi kepada awak media, seperti dilansir dari berbagai media massa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya siap turun tangan dan membantu untuk mencari 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya telah menerima surat permohonan bantuan untuk mencari 3 DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, ia juga pernah berkomunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat terkait kasus tersebut. Sebelumnya beredar kabar soal jejak salah satu dari 3 DPO pembunuhan Vina di Cirebon, Egy, di akun media sosial X. Kabar tersebut menjadi viral karena unggahan akun media sosial yang lain. Pasalnya, ia menemukan akun media sosial yang diduga Egy, yakni otak pelaku pembunuhan. Dalam akun media sosial tersebut, ia menyebutkan bahwa dirinya mengungkapkan itu lantaran ada kecocokan. Pertama, disebutkannya seorang yang bersuah foto bersama pria yang diduga Egy merupakan salah satu pelaku yang sudah ditangkap, yang berkacamata yang banyak dicurigai oleh netizen sebagai otak utama di kasus Vina, dan yang di sebelah kanan depan sangat